Selamat siang pemirsa, bersama saya Galuh Kakinanti, inilah Jateng terkini. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin wanita yang diduga menjadi korban perampokan disertai pembunuhan lantaran ditemukan di area hutan jati di bawah jembatan dengan kondisi terbungkus karung. Korban ditemukan oleh kerabatnya sendiri setelah melakukan pencarian selama 3 hari. Seperti yang terlihat pada video singkat yang direkam oleh salah seorang keluarganya yang tengah melakukan pencarian sejak 3 hari lalu, mencurigai adanya bungkusan karung yang berada di bawah jembatan jalan penghubung antara kecamatan Subah Pecalungan. Setelah dilihat dan dibuka, tak lain dalam bungkusan karung tersebut ternyata sesosok mayat wanita yang sudah mulai menimbulkan aroma tak sedap. Saksi mata yang melihat karung di bawah jembatan, Muhammad Sobihun, yang tak lain merupakan cucu korban tersebut, mengatakan pihaknya menemukan adanya bungkusan yang mencurigakan setelah melihat sejumlah identitas atau ciri-ciri seperti sendal dan baju. Ternyata mayat tersebut adalah neneknya sendiri yang sedang dicari. Jalan warung. Terus ini kan bisa mengetahui itu orang atau nenek itu setelah dia apa? Ciri-cirinya seperti pakaian sama sandal. Oh, ada sandal. Yang pertama diambil dalam karung itu kerudung sama sandal. Itu berarti ciri-ciri khusus yang pasti itu singgah saya. Kalau saya pulang ke rumah, ngabari rumah, Terus berarti pencarian berapa hari jinan, Mas? sudah 3 hari 3 malam. Tim forensik Bidokes Polda Jawa Tengah yang melakukan autopsi jasad korban menemukan sejumlah luka di bagian wajah korban akibat hantaman benda tumpul. Diduga kuat korban sudah meninggal sebelum dimasukkan ke dalam karung, lalu jasadnya dibuang hingga membusuk. Hasil pemeriksaan sudah kami sampaikan ke penyidik, nanti untuk hasil lanjutannya bisa dikoordinasikan dengan penyidik. Kami sudah lakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap korban. Ada lukanya? Sebelum dinyatakan hilang, nenek 70 tahun yang kesehariannya memetik cengkeh tersebut sempat berperilaku tak wajar dari biasanya, yaitu memakai perhiasan-perhiasan yang ia miliki dan selalu ia simpan. Petugas gabungan dari unsur TNI Polri dan juga tim SAR dibantu warga setempat sempat melakukan upaya pencarian selama 2 hari hingga akhirnya jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Keluarga meyakini wanita malang tersebut menjadi korban perampokan disertai dengan pembunuhan. Lantaran sejumlah perhiasan korban berupa kalung, gelang, dan cincin yang biasanya dipakai raib saat jasadnya ditemukan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, tim Satgas Pangan Kabupaten Boyolali membongkar industri rumah tangga yang memproduksi mie basah mengandung borak sebagai bahan campuran. Setelah mendapatkan beberapa kali peringatan, kasus tersebut kini akan dilimpahkan kepada Polres Boyolali untuk diproses lebih lanjut. Petugas dari Satgas Pangan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mendatangi sebuah rumah yang ada di Desa Karangnongko, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan mie basah. Industri rumahan yang telah beroperasi sejak tahun 2019 ini diketahui memproduksi mie basah yang mengandung zat borak sebagai bahan campuran agar mie menjadi kenyal. Saat didatangi oleh Satgas Pangan, sang pemilik rumah tidak berada di rumah dan lokasi pembuatan mie yang berada di belakang rumah terkunci rapat dan tidak tampak adanya aktivitas produksi. Satgas Pangan Kabupaten Boyolali sedianya akan melakukan pengecekan kembali terkait produksi mie basah tersebut. Apakah masih melakukan aktivitas pencampuran zat bahaya boraks tersebut dalam proses produksi. Sebelumnya, Dinas Kesehatan dan juga dinas terkait lainnya sudah memberikan surat peringatan pertama lantaran setelah beberapa kali mie basah yang diperiksa di laboratorium, hasilnya masih ditemukan kandungan zat boraks di dalamnya. Ditemui secara terpisah, Puji Astuti selaku Kepala Dinas Kesehatan Boyolali menjelaskan, Dinkes Boyolali nantinya akan menyerahkan kasus pembuatan mie boraks ke Polres Boyolali lantaran sang pelaku berinisial M dinilai bandel dan tidak mengindahkan niat baik dari Dinkes dan jajaran terkait. Tidak hanya itu, pelaku juga telah masuk dalam daftar hitam di BPOM dan dalam sehari pelaku bisa memproduksi mie basah hingga 600 kg dan dijual ke wilayah Solo dan juga Sukoharjo. Pembinaan itu kan lebih dari 2 kali, tapi setiap kali kita mengambil sampel itu ternyata masih ditemukan borak di situ. Itu artinya kan sudah nggak ngestok ya. Apalagi setelah ini datang lagi untuk penyerahan surat peringatan yang pertama, itu yang bersangkutan ini malah pergi. Jadi rumahnya kosong, sehingga
kami akhirnya mengadakan rapat lagi tuh kayak kamu bilang itu, hasilnya adalah saran dari Pak Sekda untuk dilimpahkan saja ke kepolisian. Jadi untuk selanjutnya sudah kita limpahkan ke kepolisian. Kandungannya emang borak. Borak, Kalau formalin? formalnya enggak, tapi borak. Tapi borak itu kan sebesar apapun borak itu sudah harus nggak ada borak di industri makanan gitu. Polres Boyolali hingga saat ini masih menunggu proses pelimpahan dari Pemkab Boyolali. Jika terbukti bersalah, produsen mie ini akan terjerat pasal tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Pangan. Ya, sementara ini penanganan ada di Disperindak. Ya, penanganan masih oleh Disperindak, belum ke Polres. Artinya masih menunggu dan Polres. Masih menunggu. Seperti itu. Ya, pasal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan gitu. Kalau kasus-kasus seperti ini ya, yang pasti sampai sekarang Polres Boyolali belum menerima pelimpahan dari Disperindak ya kan. Selain upaya hukum, lokasi produksi mie basah yang mengandung zat boraks ini nantinya juga terancam akan ditutup oleh petugas kepolisian. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng terkini pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda dan sampai jumpa.